Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Sekarang ini sore karena ini saya tadi habis sholat asar. Untuk pemirsa Atmajaya Motor Lover di seluruh Nusantara dan belahan dunia, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman jaga kesehatannya baik-baik di rumah, jaga keluarganya. Sore ini yang belum sholat, ini kan sekarang saya sore ya, yang belum sholat dulu. Nah, yang belum ibadah untuk agama lain silahkan beribadah dulu baru lihat videonya saya tersebut. Jangan lupa subscribe dan like. Kalau ada unek-unek ditaruh di komen, tidak apa-apa. Namanya kita di sini adalah edukasi dan apa ya, bisa dicek video saya yang lain. Saya bikin banyak tentang pengetahuan untuk melihat mobil bekas. Ini banyak request juga masuk. Ini adalah Mazda Familia tahun 2000. Silahkan disut muter, dek kameramen. Nah, ini kameramen ini sing kameramennya adikku sing ganteng, sek jomblo per tahun 2020 ini. Nah, di sini Mazda Familia tahun 2000. Untuk peleknya ini sudah tidak original, tapi ganteng. Ban-bannya juga baru. Bodinya semuanya masih kaleng dan ini dominan original. Untuk anten ini masih berfungsi dengan baik. Jadi anten ini kalau mesin dimatikan dia turun, mesin dinyalakan dan audio nyala dia akan naik. Ini masih original. Ada kayak penyok dikit di depan tuh nggak tak repaint karena saya eman, masih betul original. Jadi ini agak apa? Mobil ini agak istimewa ya, bisa dibilang istimewa, dibilang biasa ya biasa bisa. Tapi untuk mobil Mazda Familia tahun, mobil ini produksi sebetulnya 93 itu sudah ada. Cuma 93, 45 atau 6 itu tidak salah dia Mazda Lantis 323 Lantis. Yang ini 7, 97, 8, 9 itu dia mulai keluar Familia. Ayo kita lihat interiornya, karena interiornya mobil ini bagus dan ini masih original. Ayo sini mas kameramen. Astagfirullahaladzim, ya Allah, dulurku lanang. Ternyata di dalam ini saya punya celengan. Kibo celengan apa jenenge? Celengan goteng. Celengan apa? Celeng goteng. Celeng goteng. Teman-teman sini. Nah, kita tutup besok ini. Perkenalkan, ini namanya Pak Wi. Dia punya channel YouTube Pak Wi Official. Pak Wi Official. Nah, ini orang ini, beliaunya ini sudah terkenal di seluruh antero dunia, bahkan sampai planet planet apa sampean wingi? Planet angkasa luar. Planet angkasa luar. Iki jenenge Pak Wi dengan slogannya yang terkenal. Ya mantap. Mantap. Ya titis ta. Sing titis apa nih? Ya pokoknya ndek motor ngene ya titis ta. Titis ta, Masya Allah Pak Wi. Mas monggo pinara. Ada tamu. Nah, belakang Mas, sepeda Mas. Ada tamu lah. Jadi ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Pak Wi, ngomong-ngomong rumahnya Pak Wi di mana? Lah, mriki Mas, Tegalweru, Ndau. Tegalweru, Ndau, Kabupaten Malang. Jadi yang pengen ketemu Pak Wi harus ke Tegalweru ya? Iya, Tegalweru. Kalau Pak Wi diundang gitu, semacam diundang gitu, mau ndak ya? Ya mau ta Mas. Orang undang-undang itu yang tidak memberatkan. Itu undang-undang Keduri Mas. Oh, undang-undang Keduri. Iya. Ya wareg ta. Wareg ta ya. Pak Wi, pesannya buat teman-teman sahabat kita semua untuk Atmajaya Lover, pesannya apa? Iya, pesannya dari saya gini Mas. Orang itu yang penting rukun barek tonggo, rukun barek konco. Rukun itu penting ya. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Lah marono lek golek motor Mas, ora usah ado-ado. Iya. Atmajaya Motor. Wah, terima kasih. Ini saya di branding sama Pak Wi. Ya. Pak Wi juga belinya di sini ya? Iya ta Mas. Lah iki Mas. Oh, aman ta? Ya, aman ta. Loh, iki kate tak dol lagi. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa kok di dol Mas, yang penting ana ngene. Oh, iya. Berarti mobil ini dibeli Pak Wi nanti dijual kembali ya? Iya ta Mas. Wong bisnis. Apa? Bisnis. Oh, bisnis. Bisnis apa sih Mas? Bisnis itu bisisunis. Jadi orang bisnis itu untung itu adalah hak ya? Iya. Betul, iya. Untung itu adalah hak. Oke.
Ngoten nggih Pak Wi. Nggih, nggih, nggih. Ini ternyata banyak tamu datang. Mas, parkir belakangnya langsung. Nah, ini tetangga saya nih. Nah, ki ape ngopi ngiri nih. Jadi teman-teman kalau kesini mau ngopi tidak apa-apa. Pengen ketemu saya, ketemu Pak Wi juga nggak apa-apa. Mas ngopi nih, gratis. Gratis. Soalnya kopi mbek gulane nggo dhewe Mas. Ya gratis. Gratis nah. Pak Wi, saya mau izin review mobil ini. Nggih, Ya, saya review dulu mungkin ini untuk edukasi, tapi ini juga sama Pak Wi nanti tetap dijual ya. Iya, jual kembali Mas. Jual kembali. Oke. Jadi istilahnya kita mau nempel ngono ta? Nggih, Mas. Oh, aman ta? Ya aman ta. Aman. Soalnya mobilnya wis kinclong. Kinclong. Wis tinggal pakai. Oke. Waduh, ya tipis. Kalau izin Pak Wi nggih. Monggo Mas. Nggih. Nggih, matur suwun. Nggih. Kita lanjutkan kembali ini mobilnya. Monggo. Ini sambil melayani tamu. Teman-teman mohon maaf kalau saya itu nek review telat itu karena apa? Banyak tamu, jadi saya itu bingung. Jadi kadang-kadang reviewnya telat. Ini di sini. Dalamnya lihat ya. Ini masih original. Lah ini Mazda ini rata-rata yang saklar di power window sober itu rata-rata double. Nah, ini enggak, ini masih oke. Power window-nya masih iki, yang kiri gak kena kok gini. Nek tekan kono kena kok ya. Nah, dari sana langsung bisa kok. Tadi tidak coba di checklist saya bisa. Oke. Kemudian joknya ini masih original. Kita ngelihat mobil tua itu kalau joknya masih bosone wong Malang jenenge mumbluk iki. Jadi masih ngangkat busanya masih tidak kempes, itu berarti mobil bagus. Jadi ngeceknya itu dari sopir dulu. Kalau sopir bagus pasti lainnya bagus. Karena kan yang paling sering diduduk itu kan sopir. Oke ya. Sepakat itu. Nanti tak ceritani tentang mesinnya mobil ini. Ini mesin mobil ini agak lumayan horor kalau teman-teman nggak tahu cara ngerawate. Kita buka dulu. Mobil ini penyakit yang utama itu adalah di sini. Jadi teman-teman kalau ini lihat mobil ini di starter dibiarkan stasioner. Nah, ini. Jadi di sini biasanya kasusnya masalah itu. Ini kan stasioner, ini idle, namanya idle. Dia bisa stasioner, bisa langsam kayak gini. Ini orang sini ngomongnya langsam. Itu oke. Jadi teman-teman kalau lihat mobil Mazda Family, gak malah di-blare, jadi biarkan gini loh. Ini kan stasioner, ini mesin hidup ya teman-teman. Stasioner, ini berarti mobilnya masih dalam keadaan normal. Insya Allah untuk airflow-nya, airflow boho apa iki jenenge, pokoknya iki. Nah, biasanya juga setelah di-blare ngeng gitu, dia RPM-nya langsung jatuh ngedrop. Ini posisi saya AC. Jadi kalau ngetes juga sekalian sama di AC tidak apa-apa. Ini posisi AC-nya dia posisi nyala. Jadi RPM-nya dia tidak jatuh. Itu artinya mobil ini dalam keadaan normal. Terus kasus yang kedua lagi banyak juga power steeringnya yang selang di bagian atas itu selang pressure power steering ini kalau nggak salah selangnya. Ini itu juga banyak yang ngembes. Kalau ngembes di pak deck atas ini gak usah dicacat, itu wajar ya, wajar. Enak jerbet-jerbet kadang kasusnya dari busi itu juga wajar. Yang penting dia bisa langsam stasioner. Perlu diketahui mobil ini kalau normal, jadi kalau mobil ini normal itu irit banget. Ya ndak irit banget juga, artinya gini loh, iritnya itu mobil ini larinya kenceng loh ya. Ini bukan kaleng-kaleng, ini mobil ini kenceng banget. Kalau teman-teman yang punya Mazda Family tahu mobil ini bus larinya kenceng. Ini 1 liter itu rata-rata bisa 10 sampai 12 per liter per kilometer ya, per liter kilometer. Jadi 10 sampai 12 kilometer jika kondisinya normal. Cuma saya sering menemui mobil seperti ini di lapangan itu kondisinya kurang normal. Jadi cenderung boros. Lah gimana kita lihat mobil ini boros? Kita harus ke ujung gas buang di knalpot. Saman kalau lihat mobil seperti ini. Nah, jadi ini tips ya. Ini tips. Jadi begini. Saman coba duduk di sini ndak apa-apa. Kalau sampan bau sangit, itu kan berarti ya wajar lah kalau ada perseker sudah mulai kalah dikit ya. Ini sudah 20 tahun lebih usia mobil ini. Tapi kalau sampan di sini kepedesen, koyok mam lombok, berarti bensinnya bahan bakarnya dia over capacity bahan bakar. Jadi over pembakaran itu akan membuat dia boros teman-teman. Oke, gitu ya.
Ini catnya masih insya Allah masih original. Jadi ada kayak tepos gini tidak saya cat ulang karena saya eman ini masih keadaan original. Seperti itu. Jadi yang penting engine-nya itu it's okay. Mobil ini kalau tidak salah mesinnya 1.6 kalau tidak salah. Untuk dari desain mesin itu mirip dengan Timor tuh kalau nggak salah nembak ini. Cuma saya pernah lihat ECU-nya, electronic control unit-nya itu banyak mirip dengan listriknya itu banyak mirip dengan Lancer Evo 3. Nah, insya Allah seperti itu kalau saya tidak salah. Terus jangan lupa ngecek mobil ini bekas nabrak apa tidak. Tapi mobil tua kayak gini kadang-kadang kayak nyeruduk dikit-dikit itu kayak pojok-pojokannya gitu. Kita mungkin bisa memaklumi karena yang kita lihat adalah mobil yang tahun berapa kan gitu. Jadi melihat Mazda Familia dengan melihat Toyota Innova itu berbeda cara kita melihat, cara kita memaklumi itu berbeda. Jadi usia mobil itu juga menentukan cara kita untuk memaklumi kan gitu ya teman-teman. Jadi kalau lihat mobil tahun 82 misalnya Corolla DX ada kropos jangan dicacat wong itu mobil 30 tahun kan gitu. Tapi mobil ini bisa saya bilang sudah di atas rata-rata. Untuk headlamp depan ini rata-rata buruk. Sebetulnya nggak buruk sih ini, cuma rodok peteng memang rata itu. Cari yang bening hampir nggak ada. Adapun itu pasti berarti lampunya KW. Nah, kalau ini Familia, ada yang versi Lantis. Kalau Supion ini kayaknya covernya ini Supion ini covernya kayaknya punyanya ini Avanza kalau nggak salah. Aslinya nggak gini Supionnya. Nah, kita ayo test drive ya teman-teman. Ayo test drive sambil bikin kesimpulan. Mas kameramen sampan sini. Mobil ini is okay. Teman-teman, ini kita mau test drive. Mobil ini kilometernya 149.000 di Odo. Insya Allah menurut saya kok enggak puteran ya, karena melihat dari sisi fisik, sisi jok interior ini masih grip-gripnya ini masih semuanya masih nampak bagus. Ini insya Allah tidak puteran. Tipnya kita coba. Oke ya, tipnya dalam kondisi baik dan nyaman dan jeduk-jeduk lumayan lah. AC-nya dingin, RPM tidak jatuh, dia stabil di angka 800-900 RPM. Ini speedo masih nyala semua, insya Allah mobil ini dalam keadaan baik. Kita mau ngecek mobil lama itu di kopling-kopling gini, koplingnya enteng, berarti kampas sama mataharinya tidak masalah. Kalau gimana kalau ketemunya kita lihat mobil koplingnya atos ya enggak apa-apa ya, nanti kan diperkirakan sendiri habis beli kita beli kampas itu aja. Perselan kita cek gini, tidak oblak ya sudah. Mobil ini juga perselnya ada kelemahan, kadang-kadang di gigi 3 atau 4 itu banyak terjadi ngelepeh, jadi harus dicoba ya. Saya beberapa kali mengalami beli mobil itu dari rumah orangnya tak coba enggak apa-apa, ternyata saya sampai di jalan yang agak apa ya, jalannya sing rodo X banter itu gigi 3 atau 4 nya tak sentekno, dia ngelepeh balik ke 0 lah. Itu mobil ini saya nggak berani mentop speedkan, karena kalau saya top speedkan nggak nutut jalan-jalan kampung saya ini. Dia suara knalpotnya kayak renyah dan kering. Jadi mobil ini sangat bertenaga. Kalau saya ngomong tenaganya ini ya kayak apa ya imbangnya, Grid Corolla. Grid Corolla itu ya rasanya seperti ini. Kalau normal, di mobil tua itu oke kalau normal. Ya nyut gitu. Grid Corolla mesin 4AG saat apa itu namanya, saya kok lupa kode mesinnya. Atau mobil apa namanya? Kalau Genio saya kok jago ini sebetulnya kalau sama-sama normal. Civic Genio. Jadi begini teman-teman, intinya dari test drive ini, mobil ini adalah mobil kenceng, mobil bagus dan berteknologi tinggi. Mazda itu lebih mendahului teknologinya, tetapi harus banyak kita perhatikan tentang sisi dari kemajuan teknologi itu, karena kan ini sudah mobil berumur. Terus kita coba jalan gini sama setirnya belok-belokkan gini. Ini kalau ada suara nguk suara ini berarti selang power steeringnya itu diganti, dan diganti yang tidak sesuai atau tidak original. Nah, biasanya dibandrek. Nah, itu nanti dampaknya nguk di setir, suara beloknya itu bunyi nguk gitu, dan
dan umurnya borem sama selang itu juga nggak lama akan pecah atau bocor kembali, sehingga itu dalam waktu yang tidak lama, hanya hitungan bulan, itu Anda akan dandan power steering. Ini juga perlu diperhatikan. Kalau untuk masalah kaki-kaki tidak mahal, juga gampang. Kalau teman-teman minta mobil seperti ini harus tidak ada bunyi sama sekali ketika kejeglong, itu kayaknya sih sulit. Saya selama ini kok setiap dapat ini ya sudah sangat lebih dari cukup, tapi tetap ada bunyi gledeknya kalau menghantam lubang. Jadi kalau minta seperti yang kendaraan baru kena lubang dep itu nggak bisa. Saya pikir sulit kita menemukan. Ya mungkin ada sih, yang saya aja yang nggak pernah nemu. Cuma itu saya yakin itu sulit cari yang seperti ini. Nah, jadi mobil ini secara overall tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah kita membeli, kita rawat itu gampang. Yang penting ketika kita mau membeli itu cari penjual yang insya Allah yang amanah. Jadi cuma kan repot ya, selama ini saya ini jual saya ini beli mobil punyanya orang, mesti orangnya ngomong siap pakai gitu loh. Saya dapat dari orang itu. Ternyata setelah saya cek semua, ya banyak ABCD, banyak catatan lah. Kan kok saya nggak menemukan di sekitar tempat saya ini yang jual kendaraan ya kayak saya gini. Ya bukan saya ngapain awakku dewe ya, tak ceritani LE gitu loh. Karena saya ini kan orang datang tak ceritani LE gitu. Kalau mau nggih monggo, ndak mau ndak apa-apa. Karena ya mungkin saya dagang ini kan yo rodok tombong titik yo, duitnya rodok adem, jadi santai gitu loh. Wis sak payu-payune pokoknya ndak mengecewakan orang lah gitu. Kita jual apa adanya. Kalau ngomong kendaraan sempurna ndak mungkin ya. Cuma saya setiap dapat beli punyanya orang yang jual saya itu mesti bilang gitu. Wes tarik gawe tok Mas. Seperti ngomong gitu ke saya. Akhirnya kan ya gimana ya. Ya itu cuma ini sedikit cerita, tapi ini juga tips untuk teman-teman. Jadi kalau beli mobil itu harus dicek. Kecuali dengan punya trust atau punya percaya dengan saya. Oke, saya pikir seperti itu. Ayo kita kembali ke showroom lagi. Ditunggu Pak Wi soalnya di sana. Aman tak? Kan kita sudah test drive. Saya simpulkan bahwa mobil ini jika normal, lah ini catatannya ya. Jika normal, mobil ini bisa lari lebih kencang dari mobil-mobil baru sekarang. Betul. Untuk ukuran mobil di bawah 40 juta sedan made in Japan, ini salah satu yang terkencang. Mungkin ini dengan Lancer Evo itu bisa saya bilang sekelas. Tapi kalau dengan Civic Genio, ini kan kompetitornya di situ ya. Kok saya lebih jago ini ngomong larinya. Cuma kan kita mencari unit yang betul-betul normal. Saya tidak bilang mobil ini adalah istimewa. Cuma mencari unit yang setara ini itu cukup sulit. Untuk perawatan gampang. Mazda 323 itu gampang. Dia juga ada persamaan dengan Ford Link atau apa itu namanya. Nah, jadi mobil ini gampang. Kalau untuk spare part untuk di Malang, Surabaya ataupun yang lainnya gampang. Terus untuk harga spare part juga nggak mahal-mahal banget. Jadi yang penting teman-teman cari unitnya yang agak bagus gitu ya. Mungkin kalau ada yang menawarkan misalnya sekian, misalnya berapa, nanti ada selisih 3 juta atau 4 juta bagus yang lebih mahal. Kalau saya tak pilih beli yang lebih mahal tapi yang lebih bagus, karena itu ben enak lah. Karena mobil tua tuh ngerawatnya juga lumayan kalau terjadi perawatan. Sebetulnya murah, cuma kan kalau kita beli mobil di angka 30 jutaan atau 40 jutaan, kita perawatan habis beli kita ngerawat habis 3 atau 4 juta kan rodok kroso akeh gitu ya. Oke, saya pikir itu review saya cukup teman-teman. Untuk ya lupa, pajaknya mobil ini sekitar 1,5, kurang lebihnya 1,5. Jadi cukup murah untuk mobil tahun 2000, di bawah 2 juta itu cukup murah untuk di Jawa Timur ya. Tapi untuk mungkin di wilayah DKI, Jateng mungkin lebih murah lagi. Kalau pajak itu kan tiap provinsi berbeda. Oke, saya pikir cukup. Mudah-mudahan info saya ini bermanfaat. Tadi jangan lupa pesan sahabat saya Pak Wi Official, di subscribe ya teman-teman. Ya mantap gitu. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini tidak banyak yang salah. Kalaupun toh salah, kita ini edukasi sama-sama edukasi, silakan di
taruh di kolom komentar, tidak apa-apa, kita saling melengkapi ya. Oke, salam sehat terus untuk sahabat Atmajaya Lover. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan komen amin jika Anda mengaminnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.